Selamat malam teman-teman dan juga Ibu Santi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi, Ozi, Agnes, Laurencia dan juga saya Patricia NIM 032 akan mempresentasikan penerapan reward dan punishment terhadap kinerja driver Gojek Indonesia yang bercabang di Kota Cimahi. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Sebenarnya perusahaan Gojek sudah menerapkan sistem reward dan punishment pada driver Gojek ini yang diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki kinerja karyawan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan driver Gojek dalam melayani pelanggannya dalam layanan seperti GoRide, GoFood, dan juga layanan lainnya. Namun pada kenyataannya, pemberian reward yang diberikan oleh Gojek ini banyak disalahgunakan oleh driver, seperti melakukan order fiktif hanya untuk memenuhi target harian. Padahal hal ini dapat menyebabkan penonaktifan sementara akun driver atau auto suspend apabila driver tertangkap melakukan kecurangan ini. Lalu terdapat juga gap pada penelitian yang terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Arma Ekayanti pada tahun 2020 dan Rizky pada tahun 2019 sama-sama menyatakan bahwa pemberian reward dan punishment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada objek yang diteliti. Namun, penelitian tersebut dibantahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Natasha dan Peter pada tahun 2018 dan juga oleh Suak dan kawan-kawan tahun 2017. Penelitian ini menyatakan bahwa reward tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian, identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama adalah apakah reward berpengaruh terhadap kinerja driver Gojek? Yang kedua, apakah punishment berpengaruh terhadap kinerja driver Gojek? Dan yang ketiga, apakah reward dan punishment secara simultan berpengaruh terhadap kinerja driver Gojek? Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penelitian kami. Di sini ada skema kerangka pemikiran. Yang menjadi grand teori kami adalah manajemen sumber daya manusia. Kemudian middle teori yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia, dilanjutkan oleh applied teori. Ada 3 applied teori yaitu kinerja karyawan, reward dan juga punishment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes Alviola. Perkenalkan, nama saya Agnes Alviola Rosari, NIM 030. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori yang terdapat dalam kerangka pemikiran. Yang pertama adalah grand teori, di mana grand teori pada penelitian kami adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menurut Marwansyah dapat diartikan sebagai pendaya gunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Selanjutnya middle teori, di mana middle teori pada penelitian kami adalah fungsi-fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi operasional. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Siagian terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pemberian motivasi atau motivating, yang keempat pengendalian atau controlling, dan yang terakhir pemberian evaluasi atau evaluating. Untuk fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, menurut Marwansyah pada tahun 2019 terbagi menjadi 7, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, dan yang terakhir penelitian sumber daya manusia. Selanjutnya applied teori, yaitu variabel yang diteliti dalam penelitian kami, yaitu yang pertama variabel reward atau yang dilambangkan sebagai X1, yang kedua variabel punishment yang dilambangkan sebagai X2, dan juga yang ketiga kinerja karyawan yang dilambangkan sebagai Y. Yang pertama, variabel reward atau X1 merupakan imbalan balas jasa yang diberikan dari perusahaan kepada tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Satro Hadiwirya. Yang kedua adalah punishment.
yang dilambangkan dengan X2, menurut Baharudin tahun 2010, hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang negatif. Dan yang terakhir adalah kinerja karyawan yang dilambangkan sebagai Y. Menurut Prabu Mangkunegara pada tahun 2000, kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, paradigma penelitian, teman-teman dan Ibu bisa melihat di layar bagan dari paradigma penelitian, di mana penelitian kami terdiri atas tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama, reward berpengaruh positif terhadap kinerja pada driver Gojek. Yang kedua, hipotesis yang kedua, punishment berpengaruh positif terhadap kinerja driver. Dan hipotesis yang terakhir adalah reward dan punishment secara simultan berpengaruh terhadap kinerja driver. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian kami adalah metode penelitian kuantitatif, di mana berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian asosiatif, di mana penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel reward dan punishment terhadap kinerja driver Gojek di Kota Cimahi. Selanjutnya, variabel yang kami uji terdapat 3, yaitu variabel reward yang merupakan variabel independen yang diberi tanda atau dilambangkan X1. Yang kedua adalah punishment yang merupakan variabel independen yang kedua yang selanjutnya diberi tanda atau dilambangkan sebagai X2. Dan yang terakhir adalah kinerja karyawan yang merupakan variabel dependen yang diberi tanda Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramdhani Suranta dengan nomor NIM 511218104. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai operasional variabel, di mana variabel mengenai reward dengan definisi operasional tersebut adalah reward merupakan sebuah apresiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada driver Gojek untuk memotivasi driver Gojek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Gojek. Dengan indikator variabel adalah pertama, pentingnya bonus bagi driver, kedua, bonus menjadi penyemangat bagi driver, dan tiga, bonus memotivasi driver. Dengan skala yang kita gunakan adalah skala Likert. Selanjutnya, variabel punishment. Di sini definisi operasionalnya adalah punishment adalah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada driver Gojek yang telah melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan indikator variabel yaitu hukuman sebagai berupa auto suspend, hukuman berupa penonaktifkan akun driver, 3 hukuman berupa manual suspend, 4 hukuman berupa memutuskan hubungan kerja atau hubungan mitra, yang kelima adalah membuat driver berhati-hati. Di sini skala yang kita gunakan tetap menggunakan skala Likert. Selanjutnya, variabel kinerja. Definisi operasionalnya yaitu kinerja adalah hasil yang dicapai atau yang didapat oleh driver Gojek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, indikator variabel yang digunakan adalah membawa atribut layanan dalam GoRide. Yang kedua, memperhatikan standar pelayanan dalam GoFood. Yang ketiga, membawa barang yang aman dalam perjalanan GoSend. Yang keempat, memperhatikan standar pelayanan GoShop atau GoMart. Yang kelima, target penyelesaian order. Yang keenam, pengetahuan mekanisme dalam melaksanakan GoRide, GoShop, GoSend, dan GoFood. Yang ketujuh, menggunakan atribut perusahaan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan kendaraan atau atribut. Yang kesembilan, tidak menyimpan data customer. 10, bersikap sopan santun kepada customer. Dan 11 adalah membawa berkas kendaraan seperti STNK dan SIM. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Di sini populasinya, dalam penelitian ini populasi adalah driver Gojek atau khususnya GoRide yang berdomisili Cimahi, di mana jumlah populasi tidak diketahui. Dan teknik sampling yang kita ambil adalah accidental sampling. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data yang dapat digunakan sebagai sampel. Lalu sampelnya di sini adalah berdasarkan teknik sampling ini, peneliti tidak memerlukan perhitungan ukuran sampel
sebelum penelitiannya dimulai, di mana jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan dan pengukuran data. Teknik pengumpulan data kita dengan cara menyebarkan kuesioner. Dan di sini teknik pengukuran datanya menggunakan skala Likert, yang dimana alternatif pertanyaannya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana skor tersebut dari sangat setuju yaitu sebesar 5 dan sangat tidak setuju 1. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda atau multiple regresi, yang dimana Y sama dengan alpha tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2, di mana Y adalah kinerja, alpha adalah konstanta, beta 1 adalah koefisien regresi dan reward, beta 2 adalah koefisien regresi dari punishment, X1 adalah reward, X2 adalah punishment. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Laurencia Agusta, NIM 033, akan menjelaskan mengenai uji validitas. Dapat dilihat pada tabel pengujian uji validitas yang kelompok kami lakukan. Berdasarkan dari hasil uji validitas menggunakan rumus persen product moment, dapat disimpulkan bahwa dari 23 item kuesioner, dinyatakan semua item kuesioner itu adalah valid. Karena diketahui bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk uji reliabilitas X1, reliability statistiknya Cronbach alpha adalah 0,693, dan untuk Cronbach alpha based on standar itemnya 0,735, dan end of itemnya adalah 4. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap item X1, diketahui angka Cronbach alpha adalah sebesar 0,693, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach alpha yaitu 0,6, sehingga pertanyaan dinyatakan reliable. Untuk uji reliabilitas X2 dapat dilihat reliability statistiknya Cronbach alpha adalah 0,745, Cronbach alpha based on standar itemnya 0,765, dan end of itemnya adalah 5. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap item Y, diketahui bahwa angka Cronbach alpha adalah sebesar 0,779, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach alpha, yaitu 0,6, sehingga pertanyaan dinyatakan reliable. Untuk uji reliable variabel Y, reliability statistiknya Cronbach alpha yaitu 0,745, dan Cronbach alpha based on standard itemnya 0,765. Untuk end of itemnya adalah 5. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap item Y, diketahui angka Cronbach alpha adalah sebesar 0,779, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach alpha yaitu 0,6, sehingga pertanyaan dinyatakan reliable. Untuk uji normalitas dapat dilihat berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi adalah 0,096, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas dapat dilihat pada hasil pengujian kami. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui nilai tolerance dari kedua variabel X1 dan X2 adalah 0,950, lebih besar dari 0,10, dan nilai WIF-nya dari kedua variabel X1 dan X2 adalah 1,053, lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan multikolinearitas, atau dengan kata lain, model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya saya Muhammad Sarozi NIM 51121811022 akan menjelaskan tentang uji regresi berganda. Terdapat pada gambar, nilai signifikansi untuk pengaruh reward terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,011 kurang dari 5%, dan variabel X1 mempunyai T hitung sebesar 2,593, lebih besar dari T tabel yaitu 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dari reward terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah X2 yaitu punishment.
Nilai signifikan untuk pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,001 kurang dari 5%. Dan variabel X2 mempunyai T hitung sebesar 3,417, lebih besar dari T tabel yaitu 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif dari punishment terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji F. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh reward dan punishment secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,000 kurang dari 5%, dan nilai F hitung sebesar 11,764 lebih besar dari 3,090, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara reward dan punishment terhadap kinerja karyawan secara simultan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, secara keseluruhan distribusi frekuensi variabel X1 atau reward, variabel X2 atau punishment, dan variabel Y atau kinerja karyawan pada perusahaan Gojek telah berjalan dengan baik. Sistem reward dan punishment yang diterapkan di perusahaan juga sudah sangat jelas. Terlihat dari pemberian reward terhadap driver yang dapat memenuhi target, serta bisa mendapat tips dari pelanggan atas pelayanan yang baik. Selain itu, pemberian punishment berupa auto atau manual suspend terhadap driver yang terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan semua hipotesis diterima dan terbukti berpengaruh signifikan, di mana pemberi reward kepada driver Gojek di Cimahi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas driver Gojek. Pemberian punishment pada driver Gojek di Cimahi terbukti berpengaruh dan signifikan sehingga dapat meningkatkan kualitas driver Gojek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M.